Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Bita Sasmita dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 19 dari kelas A mau mempresentasikan hasil resun saya tentang AIK 3 yang membahas tentang Islam Nusantara. Sebelumnya jangan salah mengartikan tentang apa itu Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu hanyalah sebuah kata sifat. Jadi Islam Nusantara, Islam liberal, Islam dan lain sebagainya itu hanya kata sifat. Jadi Islam Nusantara itu sendiri terletak pada penafsirannya, seperti Islam, pemurnian Islam di minggu kemarin yang sudah dijelaskan. Islam Nusantara sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, Islam di Nusantara atau corak Islam yang ada di Nusantara. Jadi, bisa kita artikan Islam Nusantara ini merupakan tentang keadaan dan perjalanan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Karena Nusantara itu sendiri merupakan nama awal dari Kepulauan Indonesia. Islam Nusantara ini booming pada tahun 2015 saat organisasi Nahdlatul Ulama melakukan muktamar di daerah Jombang yang memiliki jargon Islam Nusantara. Nah, pada saat yang bersamaan waktu itu Muhammadiyah juga melakukan muktamar di daerah Semarang yang memiliki jargon Islam berkemajuan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Ada 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini berasal dari India. Teori ini dikemukakan karena cara bangsa Indonesia dalam beragama itu seperti bangsa Gujarat. Ini berkisar pada abad ke-13. Kemudian yang kedua ada teori dari Persia atau Iran. Yang kedua adalah teori Persia atau Iran. Dianggap masuk dalam teori ini karena tradisi dan budaya yang hampir mirip dengan Iran. Teori yang ketiga adalah teori Ka'bah, di mana teori ini diperkuat oleh Profesor Hamka. Nah, dan sampai mengadakan konferensi internasional tentang Islam Indonesia, di mana konferensi tersebut menyepakati bahwa masuknya Islam di Indonesia itu dari Mekah. Dan teori ini diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkisar pada abad. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah makam yang bertuliskan nama Binti. Binti ini merupakan ciri khas atau identik dengan Islam yang wafatnya itu berkisar pada tahun 1250. Yang keempat adalah teori Cina, di mana teori ini menjelaskan tentang penyebaran agama Islam yang disebarluaskan oleh para pedagang. Jika penyebaran Islam ini melalui perdagangan, maka yang masuk Islam terlebih dahulu adalah masyarakat bagian pesisir, karena di sana tempat berlabuhnya para pedagang. Jika penyebaran Islam ini melalui perdagangan, maka yang masuk Islam terlebih dahulu adalah masyarakat bagian pesisir, karena di sana tempat berlabuhnya para pedagang. Pada saat itu, pedalaman masih dikuasai oleh kerajaan dan agama Hindu dan Buddha. Kemudian Islam masuk melalui budaya, yaitu gamelan, tembang, dan wayang kulit. Karena masuk melalui budaya lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada masuk dengan hadis-hadis yang ada. Islam Nusantara ini gagah dan unik karena
penafsirannya yang berbeda-beda menciptakan keunikannya sendiri. Nah, Islam Nusantara itu sendiri merupakan perjalanan atau keadaan Islam di Nusantara. Dan Islam itu sendiri masuk pada abad ke-7 yang disebarkan dari teori Ka'bah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.